Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri dengan NIM 2012129. Di sini saya akan memberikan materi mengenai mata pelajaran akhlak tasawuf di kelas 10 dengan mata pelajaran di Madrasah Aliyah untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu di mata kuliah kurikulum pendidikan Islam. Baiklah, tidak panjang mukadimah. Di sini untuk mata pelajaran akhlak tasawuf kelas 10, saya akan mempelajari dan menjelaskan mengenai menghindari perilaku tercela. Apa saja itu perilaku tercela? Mari kita simak untuk materi kali ini. Di dalam perilaku tercela, di situ yang pertama ada zolim, yang kedua ada diskriminasi, yang ketiga ada gadab atau marah, dan yang keempat ada fitnah, yang kelima ada adu domba. Di sini yang pertama yaitu mengenai pengertian zolim. Apa itu zolim? Secara harfiah, zolim itu artinya aniaya. Aniaya adalah perilaku tercela, perbuatan dosa yang bertentangan dengan kebenaran dan menyengsarakan. Dan di dalam itu terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang zolim, yaitu yang pertama tentang kegelapan, yang kedua itu ada aniaya atau jahat, yang ketiga ada kekafiran, yang keempat ada kesyirikan, dan yang kelima ada kemaksiatan. Nah, di dalam kegelapan ini terdapat surat yaitu yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Ayatnya tersebut yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Nah, di situ juga yang kedua ada aniaya atau jahat. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 148, yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang-orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dijelaskan terdapat dalam surat tersebut itu menjelaskan mengenai Allah tidak menyukai ucapan yang buruk kecuali oleh ucapan orang yang telah dianiaya, karena ucapan orang yang dianiaya atau ucapan orang yang dizalimi adalah ucapan yang sangat melesat, tidak ada halangan atau tidak ada perantaranya ketika dia berdoa kepada Allah, maka itu doanya akan melesat seperti anak panah. Dan ada juga macam-macam zolim. Yang pertama yaitu ada zolim terhadap Allah, yang kedua ada zolim terhadap diri sendiri, dan zolim terhadap sesama. Nah, yang kedua yaitu ada diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu discrimination, yang berarti membedakan. Diskriminasi yaitu suatu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya, ataupun agama. Nah, dampak negatif dari diskriminasi ini dapat memunculkan permusuhan antar kelompok dan bisa mengundang masalah sosial, memancing konflik, dan yang ketiga yaitu diskriminasi dapat menghancurkan kehidupan sosial. Cara menghindari diskriminasi ini yaitu dengan cara untuk menghindari sikap ini, maka setiap muslim harus mengedepankan sikap musawah atau kesetaraan. Setiap muslim wajib mengedepankan sikap musawah karena sikap persamaan merupakan pilar utama di mana hak dan kewajiban ditegakkan atas dasar kesadaran bersama. Hikmah menghindari diskriminasi yaitu 1. Kita mengutamakan orang lain, kita mengutamakan keperluan orang lain atau kebutuhan orang lain. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, ramah tamah terhadap sesama. Yang keempat, berperilaku sesuai ajaran Islam. Yang kelima, wajar dan realistis.
Nah, contoh yang ketiga yaitu ada gadab atau marah. Gadab merupakan bahasa Arab yang berarti tidak senang yang akan mengakibatkan kemarahan dan kekecewaan. Marah adalah sifat tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, sifat ini dilarang oleh agama Islam. Orang yang marah tidak akan bisa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ia akan bertindak sekehendak nafsunya ketika dia marah. Nah, tingkatan gadab ini yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu manusia yang tafrid atau serba kekurangan. Yang kedua yaitu manusia yang memiliki tingkatan emosi yang seimbang. Yang ketiga manusia yang ifrat serba berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat ada fitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang tersebut. Fitnah ini diibaratkan dengan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena apa? Ketika orang tersebut tidak mengetahui kebenarannya, tidak memberikan kepastian, tidak memberikan kejelasan terhadap sesuatu peristiwa, itu dinamakan fitnah. Nah, ketika orang tersebut melakukan perbuatan fitnah, itu akan merugikan orang lain dan menimbulkan kesengsaraan terhadap orang tersebut. Fitnah ini juga merupakan suatu kebohongan yang besar yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya dari perilaku fitnah ini yaitu yang pertama menimbulkan kesengsaraan, yang kedua menimbulkan keresahan, yang ketiga memecahkan silaturahmi, yang keempat dapat mencelakakan orang lain, yang kelima fitnah merugikan orang lain, dan yang keenam diancam azab neraka. Nah, bagaimana cara menghindari fitnah? Yang pertama, berhati-hati dalam memilih teman. Yang kedua, hindari menggibah. Nah, untuk teman-teman ini yang suka menggibah, tolong carilah teman yang baik. Perbaikilah diri kita sendiri bahwasanya kita juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Hindari teman-teman yang toksik. Yang ketiga, pilih tempat yang baik, yaitu dengan cara pengajian, mempunyai circle-circle yang lebih baik lagi gitu. Yang keempat, hindari terlalu banyak bicara. Orang yang terlalu banyak bicara ini juga banyak dosanya ya, yang pasti. Dan apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu kelak akan dihisab di yaumul qiyamah. Nah, yang kelima yaitu lakukan introspeksi diri, dan yang keenam berpikir positif. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ada namimah atau adu domba. Menurut Imam Nawawi dan Imam Az-Zahabi, namimah adalah menceritakan perkataan orang kepada orang lain dengan tujuan membuat kerusakan. Nah, yaitu menurut Abu Hamid Al-Ghazali menyebarkan rahasia dan menyingkap tutup dari apa yang dibenci untuk dibuka. Selanjutnya yaitu ada larangan namimah. Namimah adalah salah satu perbuatan yang dilarang agama dan termasuk dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarangnya karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Bagaimana sih cara menghindari perilaku namimah tersebut? Yang pertama, berpikir terhadap bahaya namimah. Yang kedua yaitu berusaha memahami kondisi orang lain. Yang ketiga, tidak mudah mempercayai sebuah berita tanpa kejelasan ataupun tanpa meneliti kebenarannya ya. Yang keempat, senantiasa berbaik sangka pada orang lain. Yang kelima, berusaha mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita itu harus mendekatkan diri pada Allah. Kita perbaiki ibadah kita perbaiki sholat kita perbaiki sesama manusia. Ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah SWT, kita memperbaiki ibadah kita, insya Allah kita akan menjadi manusia yang selalu menjaga diri kita.
Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi menghindari perilaku tercela. Ketika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.